Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, para remaja pemuda masjid yang pada saat ini kita kembali berkumpul di Masjid Al-Hikmah ini dalam rangka memenuhi jadwal kita, jadwal tausiah atau ceramah atau majelis taklim, katakan begitu, majelis dakwah, apakah namanya? Itu yang kita. Waalaikumsalam. Ada suatu hal yang bagi saya menjadi suatu menjadi suatu hutang ya. Hutang itu artinya apa ya? Hendaklah orang yang tahu memberitahukan kepada orang yang baik, yang tahu maupun yang tidak tahu. Kalau dia sudah tahu, diberitahu lagi, itu paling tidak untuk menambah kemantapan. Tapi kalau dia belum tahu, hendaklah yang tahu memberitahu kepada orang yang belum tahu, itu akan lebih bermanfaat. Nah, yang ini saya agak sedikit merasa karena saya juga sudah pergi kemana-mana, mulai dari timur sana sampai ke barat, sebagaimana saya terangkan kepada ibu bapak di sini. Saya sudah bertugas selama 34 tahun, itu mulai dari Irian Jaya, habis itu Irian Jaya 9 kabupaten dulu, tahun 84 saya masuk ke Irian Jaya, kemudian berangsur ke sini ke daerah Maluku, Ambon, Ternate, angsur lagi ke daerah Sulawesi, ke daerahnya Pak Haris itu, sampai ke Makassar. Di Makassar saya pindah ke Bone, kemudian keluar lagi dari situ, pindah lagi ke Timor, daerah Timor, daerah Maumere, NTT, Nusa Tenggara Timur. Ke Kupang, ke Mataram, baru ke sini, baru langsung ke Sumatera, ke Bengkulu, Bengkulu balik lagi ke Padang, Padang balik lagi ke Ternate, Ternate Ambon, Ambon balik lagi ke Jogja, Jogja baru ke Bandung. Nah, tamatlah di sini. Jadi saya ke mana-mana itu. Dalam ibadah salat ini saya memang menjadi suatu pertanyaan dalam diri saya. Kenapa ya orang salat itu macam-macam ya yang dia lakukan. Terutama di dalam praktek-prakteknya. Yang menarik di sini yang saya pahami di dalam surat Al-Ma'un. Kenapa ancaman ini, ancaman Allah kepada orang yang salat kok begitu mengerikan? Itu yang menjadi suatu suatu pertanyaan. Begini, saya mengambil kutip surah Al-Ma'un ya, ayat ke-5. Surah Al-Ma'un itu surah apa? Apa pangkalnya itu? Apa? Kalau surah Al-Ikhlas apa pangkalnya? Nah, kalau surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala. Nah, yang kelima ini, fawailul lil musallin. Maka neraka neraka itu kan ada 7 macamnya. Ada neraka jahanam, ada neraka al-ma'wa, ada neraka sakor, di antaranya ada neraka al-jahim, ada neraka wail. Sama dengan surga, ada surga jannatul na'im, ada jannatul ma'wa, ada jannatul firdaus, macam-macam namanya surga.
Itu sesuai dengan tingkat-tingkat yang dihuni oleh tingkat-tingkat orang tertentu. Ya, neraka ada neraka sakar. Kalau sakar itu khusus untuk orang munafik tuh. Itu tempatnya di situ. Maka neraka wil bagi orang yang menunaikan salat. Kalau kita potong di situ, nanti orang akan memberontak kepada saya. Apa-apa nih Pak Haji ini? Haji Halim kok orang salat kok masuk neraka wil? Oleh karena itu cepat disambung kepada ayat kelima. Siapa itu orang yang salat yang mendapatkan hukuman yang neraka wil? Yaitu allazina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mengerjakan salat itu seperti bermain-main. Nah, di sini apa pengertian sahur? Nah, kemarin saya pernah mengaji di minggu yang lalu kalau tidak salah di Al-Islah. Sahur itu ada pengertian terjemahan dengan tafsir. Sekarang sahur itu ditafsirkan dengan Al-Quran dan ditafsirkan juga dengan hadis. Jadi ada tafsir Al-Quran bil Quran, ada tafsir Al-Quran bil hadis. Nah sekarang kalau tafsir Al-Quran bil Quran seperti ini, yaitu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka orang yang salatnya sahur. Apa itu sahur? Sahur allazina hum yura'una, yaitu orang-orang yang mengerjakan salat itu dengan ria bukan karena Allah, bukan karena ikhlas karena Allah, tapi karena ria. Dan dia dalam salatnya itu banyak memikirkan dunia dan sedikit mengingat kepada Allah. La yazkurunallaha illa qalila. Itu pengertian sahur. Orang yang tidak ingat dalam salatnya itu kepada Allah kecuali hanya sedikit saja, tapi pikirannya kemana-mana dalam salat, itu orang yang akan dikatakan sahur. Bapak Ibu saudara-saudara, salat ini kalau kita bicara mungkin bermacam-macam alasannya dan bermacam-macam dalil yang kita pegang. Yang kita pengetahuan kita itu luar biasa. Salah satunya dikatakan awwal ma yuhasibu bin nasi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama-tama nanti dihisab pada hari kiamat oleh Allah adalah salat yang kita kerjakan mulai dari pagi. Tapi di sini kita praktek-praktek salat itu yang paling banyak dikatakan atau dipraktekkan orang, dia tidak paham itu apa yang dia baca di dalam salatnya itu. Jangankan dia mengetahui terjemahan, paham juga tidak sedang apa dia. Nah itu yang saya maksudkan itu. Tadi itu saya bertanya-tanya, kenapa ya orang yang salat itu macam-macam dilakukan oleh dia. Sehingga Allah membicarakan dalam Al-Quran beberapa kali, hafizu ala salawat, jaga salat, perhatikan salat. As-salatu imaduddin, salat ini tiangnya agama. Siapa yang tidak salat, dia meruntuh agamanya. Kalau dia menegakkan salat, dia berarti menegakkan agama. Jadi mulai dari balik sampai dia mati, kalau dia tidak salat, dialah orang muslim yang pertama-tama meruntuh agama. Sampai begitu. Saya ingin masuk kepada soal praktek. Bahwa salat yang kita lakukan ini, yang 5 waktu yang wajibkan oleh Allah, itu mulai daripada kita berdiri takbiratul ihram sampai kepada salam assalamualaikum, itu adalah ibadah ma'adah yang kita ketika itu dikatakan mi'raj. Coba itu. As-salatu mi'rajun lil mu'minin.
Kalau kita mau bertemu dengan Allah Mi'raj seperti Rasulullah Isra wal Mi'raj. Rasul itu kan Mi'raj bertemu dengan Allah. Ya kan? Rasulullah itu Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab itu bertemu dengan Allah. Karena itu Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat ini aku dapatkan diterima langsung dari Allah. Karena itu lakukanlah olehmu salat sebagaimana aku melakukan. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana kita salat ini? Oleh karena itu kita koreksi. Apakah salat yang kita lakukan ini sudah benar atau belum ini? Sudah puluhan tahun kita salat. Tapi Rasul mengatakan begitu. Salat kamu yang benar adalah salat yang seperti aku lakukan, yang aku buat. Dan salat itu adalah merupakan dialog antara seseorang hamba yang melakukan salat dengan Allah. Itulah makanya Al-Fatihah dalam salat itu berbeda dibaca dengan Al-Fatihah di luar salat. Paham gak ibu-ibu bapak-bapak? Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini ilmu ini bapak pegangin. Tapi kalau bapak ibu punya ilmu lain itu terserah. Tapi ilmu yang saya dapat dari pesantren seperti ini. Aku bagi salat itu, yakni dalam salat itu disebut dengan salat sebenarnya maknanya Al-Fatihah. Dibagi dua. Ingat, tadi topik kita, poin kita adalah kalau kita salat, kita mi'raj bertemu dengan Allah. Kita berdialog dengan Allah dalam salat. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu kita sudah masuk. Kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitukah kita salat setiap waktu? Ibu-ibu, bapak-bapak. Sudahkah begitu kita? Begitu akidah kita dan begitu keyakinan. Allah. Kita sudah berhadapan. Begitu baca Al-Fatihah, iza qala al-abdu. Nah, ini Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibagi dua. Di dalam salat khususnya. Apabila seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Yang ada kita di depan Allah itu Allah jawab, Hamidani abdi. Coba Allah jawab, cuma kita nggak dengar. Allah mengatakan gitu dalam hadis qudsi. Qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah dalam salat itu dua bagian. Nisful li kata Allah, sebagian 50% untuk aku dan sebagian 50% lagi untuk hambaku. Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca Allahu Akbar, baik salat berjamaah maupun salat sendiri, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita nyadar Allah jawab. Ar-Rahmanir Rahim, jawab lagi Allah. Malik Yaumiddin, Allah jawab. Sampai akhirnya. Itu dalam hadis qudsi yang saya baca dalam buku Subul Salam, syarah daripada Balughul Maram. Pesantren kita ngaji gitu dulu. Oleh karena itu orang-orang yang membaca Al-Fatihah yang kayak trek lari dikejar maling itu cepat, itu tidak, apalagi baca tidak benar. Nah, itu kadang-kadang itu yang saya maksudkan itu kadang ini salat ini kok macam-macam orang bikinnya. Apa susahnya sih menyelesaikan Al-Fatihah itu? Nah, ini ingat. Itu termasuk semua bacaan-bacaan salat itu semua itu diatur oleh Rasulullah dan itu dibikin seperti itu, tidak boleh dicuri-curi. Kalau ibu bapak ruku membaca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi 3 kali, tidak boleh 2 kali atau sekali, biar cepat. Itu pencuri dalam salat namanya.
Coba bayangkan. Ancamannya itu nanti saya bacakan hadisnya. Saya kesal kadang-kadang kok jadi makmum itu belum selesai Al-Fatihah imamnya sudah rukuk. Kita harus selesaikan dia sudah bangkit lagi. Kita kejar dia kayak kejar-kejar begitu. Bagaimana tuh salah kejar-kejar? Terus terang saya tidak ada ini, enggak khusyuk, enggak. Apalagi kalau duduk antara dua sujud. Mana tenelis mana? Baca duduk tua itu hanya baca apa? Duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajibni wahdini warzuqni. Itu yang saya baca. Iya? Rabbi firli warhamni warzuqni wajibni wahdini wa'afini wa'afani. Siapa? Dia. Baca dia. Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Beda kan? Beda. Yang dibaca Rasulullah yang ini. Kenapa tenalis baca begitu? Ada keterangannya Pak? Ada keterangannya. Apa bunyinya keterangan? Saya lupa sih. Harus dilihat dulu. Yang muktamad, yang dalilnya yang sahih, yang utama adalah yang ini. Apa yang dibaca Rasul itu, yang banyak dibaca Rasul waktu itu adalah, memang sih Rasul itu kan orangnya apa ya, sangat bijaksana, mudah-mudah. Tapi yang selalu beliau utamakan itu adalah jumlah yang dibaca itu selalu beliau konsisten. Kan kita kan tidak begitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Kenapa kok enggak 3 kali? 1 kali kan yang penting kan sunat. Kan juga tidak sah juga. Salah kita tetap sah, iya. Tapi ini masalahnya ada risiko yang akan ditempuh dan dikondisikan oleh kita. Apa kata Allah? Ayatul munafiqin, tanda-tanda orang munafik kata Allah adalah iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia menegakkan salat, dia menegakkan malas. 3 jadikan 2 jadikan 1. Akhirnya diam aja nggak baca lagi. Itu sunat saja. Memang sunat memang. Tapi kan sunnah itu kan apa arti sunnah? Man sanna sunatan hasanatan falahu asyru amsalihha wa man sanna sunatan saya fala iza illa. Barang siapa yang mensunahkan yang sunnah-sunnah, maka dia akan mendapatkan suatu penghargaan daripada Rasulullah, kecintaannya kepada Rasul, menegakkan sunnah Rasul, dia dibalas 10 kali lipat oleh Rasul. Pahalanya. Kita kan kena sunat ya kita ya udahlah. Di situ bedanya orang saleh dengan orang salah. Kalau orang saleh ya dia pegang teguh, begitu tidak bisa lagi diubah. Ya kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Apa sih beratnya sampai situ? Kenapa? Rabbighfirli. Dah, Allahu Akbar. Kasihan kalau berjamaah orang yang di belakang itu kan makmum kita tuh macam-macam. Kasihan dia sudah biasa sampai selesai. Tapi karena kita imam mengata itu sunat saja, nggak baca juga apa-apa, kita hantam aja kayak orang tagak-tagak, teng. Mau tinggal, mau kedodoran, mau lepas celana, terserah. Pokoknya saya selesai. Itu yang saya tidak sependapat. Karena ancamannya ini adalah khawat. Coba saya bacakan hadisnya. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salawat liwaqtiha
wa asbagha laha wudu'uha summa qiyamaha wa khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wa iqra'ataha kharajat hiya bayda'an musfirah taqulu hafizakallah kama hafaztani. Orang yang mengerjakan salat dengan kesempurnaan, baik mengenai waktunya, mengenai tata caranya, mengenai rukuknya, mengenai sujudnya, mengenai berdirinya. Berdiri itu ya kalau yang tidak itu ya lurus. Maaf. Sami'allahu liman hamidah. Yang berdiri betul. Jangan Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Kadang-kadang tidak lurus. Saya lanjutkan ya. Dan khusyuknya, dan rukuknya, dan sujudnya, dan bacaan-bacaannya disempurnakan. Apa kata Rasulullah? Kharajat wahiyya bayda musfirah. Dia setelah salat itu akan berbekas dan bercahaya di wajahnya, berkilat seperti ibu-ibu itu, bekas wudu. Bapak-bapak, beda orang yang salat dan orang yang sempurna wudunya, wasbaga wuduha. Apalagi kalau dibaca, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh wa la tazwad wajhi yauma taswadu wujuh. Sempurna. Allahumma ati kitab yang Allahumma haram sya'ri wa bashar. Itu tidak asbagul wudu, itu bukan sempurna wudu. Begitu maksudnya begitu. Orang yang menyempurnakan wudunya seperti itu, selesai salat dia diberikan cahaya oleh malaikat. Apa kata malaikat yang hadir waktu dia salat? Dia usap-usap kepalanya kita. Hafizakallah kama hafiztan. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau menjaga, memelihara aku. Dari awal salat engkau khusyuk sekali, berwudu engkau sempurna, engkau jaga aku, kata sahabat. Insyaallah hafizakallah. Ini kata Rasulullah dalam hadisnya. Jadi orang Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inni as'aluka ridhaka. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung malaikat, hafizakallah kama hafaztani, semoga engkau dijaga oleh Allah, insyaallah sebagaimana engkau menjaga aku. Kata salat mendoakan oleh malaikat. Kadang-kadang orang habis salat itu kan itulah senang, lapang, apa. Kenapa? Karena dia mulai dari awal takbiratul ihram, yang dia jaga ini, jaga rukuknya, rukuk betul, jaga sujudnya, sujud betul, bukan sujud kayak tanduk sapi begitu, bukan, sujud betul. Di mana kita sujud? Di atas ala sab'ati a'dha'i, ala sab'ati. Sujud di mana? Di atas 7 anggota. Mana? Pertama, jidat. 1. Yang kedua, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini harus rata sujud ini, jidat ini dengan hidung. Itu namanya kata Rasulullah, sujudlah ala sab'ati a'dha'in. Sujudlah di atas 7 anggota. Tidak usah begini-begini, sujud begini-begini. Atau kepalanya begini. Atau dagunya yang lurus.
Nah ini yang dimaksud hadis itu, kalau itu dilakukan oleh seseorang di takbiratul ihram, dia sempurnakan dan waktunya memang di awal waktu. Hayya 'alas shalah, azan, langsung dia di rumah. Kalau dia dengar azan langsung dia ngambil air wudu, di pasar dia tinggalkan jualannya, di mana dia langsung ke masjid kalau dekat masjid. Kalau enggak dia tinggalkan di dapur kalau ibu sedang masak. Zuhur begitu dengar azan dia tutup kompornya, dikasih mati, dia tinggalkan dulu yang dimasak, langsung pergi. Itu namanya liwaqtiha, dia jaga waktu. Enggak hendak tunggulah, nantilah, engke sedikit deh. Ini tidak liwaqtiha, tidak kena pada waktunya, iya kena, tapi kan liwaqtiha pada waktunya. Itu ya, itu suatu hal yang luar biasa. Makanya orang yang habis salat itu cobalah merenung sebentar habis salat itu, apakah salat yang kita lakukan ini sudah sempurna atau belum. Jangan kita berpandangan ya sudahlah, yang penting saya sudah lakukan, mau diterima oleh Allah mau tidak itu terserah. Jangan begitu. Kita harus responsibility, harus tanggung jawab gitu. Harus tanggung jawab kita. Ya. Saya ulangi supaya mantap hadisnya. Man shalla shalawat liwaqtiha. Barang siapa yang menunaikan salawat itu maksudnya bukan salawat Nabi, salawat plural atau jamak daripada salat. Kalau salat berarti satu saja. Kalau salawat beberapa salat, kali 5 waktu. Ya subuh, ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Itu namanya salawat. Barang siapa yang menunaikan salat itu yang tepat pada waktunya, di awal waktunya, ya kan? Lalu kemudian dia sempurnakan, sebelumnya itu dia laksanakan dengan asbabul wudu, sempurna wudunya. Wudu yang sempurna adalah yang meluasi kedua anggota wudu, dari mulai wajah sampai ke yang kelihatan ujung telinga, sampai kelihatan warna kutu wajah. Yang kelihatan oleh orang kepada kita itu wajah. Ini bukan wajah, tidak kelihatan oleh orang. Jadi dosa urut sampai ke sini, atau dimasukkan kepala semua lok-lok itu tidak usah juga. Ya lalu dia basuh kedua tangannya, didahulukan sebelah kanan, ilal marafiq. Kalau perlu lebih daripada marafiq. Marafiq itu siku. Malah dalam salah satu hadis, kalau ibu bapak berwudu jangan pas-pasan, harus lebih ke sini. Gak apa-apa basah-basah ke sini. Karena disebut dengan salah satu hadis namanya gurrah muhajjalin. Gurrah muhajjalin itu nanti pada padang mahsyar, orang yang wudunya selalu sempurna dan dia lebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, dia itu nanti berkedip-kedip dia cahaya. Berkedip-kedip. Kayak bintang di langit, kalau kita di bumi kita lihat bintang. Jadi orang nanti di padang mahsyar oleh Allah gampang sana copotnya orangnya. Kunang-kunang Pak. Kirain kali kunang-kunang. Ya kunang-kunang. Anisya. Dia kedip-kedip. Tapi yang tidak sempurna gelap. Nah ini kita lawannya nih. Apa tadi doanya malaikat orang yang menjaga salat seperti itu apa? Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku, karena engkau memperhatikan sekali. Salat yang bagus, yang sempurna, wudunya yang sempurna, berdirinya yang tegap, bacaannya yang sempurna. Kalau rukuknya yang benar-benar rukuk, berdiri juga begitu. Bacanya kalau 3 kali, kalau 4 kali, 5 kali, 7 kali, baca 7 kali. Jangan dikurang-kurangi. Al-Fatihah sampai bagus bacanya. Al-Fatihah karena dibagi 2. Kalau orang membaca Al-Fatihah ditetes-tetes istilahnya itu,
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Kapan Allah menjawab? Coba. Nah sudahlah kata Allah. Saya mau jawab nggak bisa, masalah sendiri. Allah pergi. Karena dialognya tidak. Kita aja kalau berdialog dengan orang kita ini. Kayak saya dengan Pak Aris. Kalau lagi ngomong, begitu Pak Aris mau ngomong, saya ngomong lagi. Begitu dia, saya ngomong lagi. Halo Pak Alim, ngomong sendiri aja lah. Katanya berdialog, berdua bicara. Kok Pak Alim aja ngomong terus-terus saya nggak bisa. Marah jadinya itu. Ya, perumpamannya demikian. Tapi barang siapa yang mensalaha li ghairi waqtiha, orang yang salat kebalikan daripada yang tadi itu yang saya bacakan tadi, tidak pada waktunya, wudunya tidak sempurna, salatnya begitu juga, rukunya tidak sempurna, khusyuknya juga apalagi tidak, ya toh? Nah, lalu kata malaikat, kharajat wa hiya sauda al-muslimah wa taqulu da'ayakallah kama da'ayakta. Orang yang tidak seperti yang pertama tadi, kalau dia salat apalagi yang cepat-cepat tadi itu, kita belum selesai dia sudah ruku lagi. Begitu kita ruku ikut dia naik lagi. Begitu dia naik dia sujud lagi, kejar lagi sama kita. Begitu dia sujud, kita mau sujud dia duduk lagi. Kita belum selesai dia sudah sujud lagi. Jadi kejar. Nah, orang ini kata hadis ini mengatakan malaikat mendoakan kepada orang itu, da'ayakallah, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan akan aku, kata sahabat itu dalam bicara. Sia-sia hidup kita orang yang salat. Itulah makanya ancaman fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang dalam salatnya adalah sahun itu tadi. Termasuk sahun itu seperti yang kita bicarakan, tidak khusyuk, tidak khudu, tidak tadarruk, tidak tidak fokus. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tabarani. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada hadis yang kedua. Ini mengenai soal koreksi-koreksi terhadap salat kita. Yang kita lakukan selama ini apakah seperti itu atau sudah sempurna seperti itu? Nah, kita tinggal menilai diri kita sendiri, tidak usah orang lain yang menilai kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ammar bin Yasar, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda. Kata Ammar bin Yasar, sahabat Rasulullah, inna rajulan liyansarifa wa ma kutiba lahu illa ushrun salatuhu tusu'uha thumuruha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Orang yang salat tiap-tiap orang, tiap-tiap kita ini, katakan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Katakanlah begitu, kita salat bersama-sama. Kata Rasulullah, orang yang salat itu, setelah mereka selesai salat, itu bagian mereka tidak sama. Ada yang dapat 1/10-nya saja, ada yang dapat 1/9-nya saja. Kalau ini misalnya 100, kalau ini segini pahala salat atau diletakkan oleh Allah, katakanlah umpamanya beda segini yang sempurnanya. Ada yang dapat 1/10-nya saja, ada 1/9-nya saja, ada 1/8-nya saja, ada 1/7-nya saja, 1/6-nya saja, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, setengah. Jadi tidak sama kita ini. Di mana ukurannya? Takarannya di mana? Di khusyuk itu tadi. Orang salat yang sempurna dengan fokus dan khusyuk itu beda nilainya satu sama lain. Beda.
Nah, nanti kita uji aja kita lihat nanti. Begitu kita di akhirat kita lihat nanti. Ini salat tanggal sekian dapat 10, sekian dapat 1/5. Itu semua ada, digantung di leher ini semua. Salat saya tanggal berapa ini? Tidak usah lagi awal, tanggal apa ini? 14 ya? Tanggal 13 November 2020, salat subuh sekian persen, salat zuhur sekian persen, salat asar sekian persen, salat maghrib sekian persen, salat isya sekian persen. Itu semua ada. Kita baca. Iqra kitabak. Bacalah catatan amalmu tiap hari itu. Ada di situ. Jadi seseorang mendapatkan pahalanya itu beda-beda, tergantung daripada takaran sepenuhnya dan seterusnya itu berbeda-beda. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 9, terus ada yang dapat separuh. Jadi kalau dikatakan kamu hari ini salat subuh disediakan pahala katakanlah itu 100, ada orang dapat cuma 10, ibu bapak cuma pakai 10. Ada cuma 9, ya 1/9 maksudnya. Ada mungkin 1/8, ada separuh dari 50 dapat 50. Tapi jarang orang yang mendapatkan 100. Dalam hadis ini jarang mendapatkan 100. Kenapa? Karena sulit menjaga khusyuk konsentrasi, sulit menjaganya mulai daripada takbiratul ihram sampai kepada salam itu sulit menjaganya. Kenapa? Karena setiap orang melakukan salat itu iblis setan sudah berjanji, aku akan selewengkan pikiran dia. Siapapun dia, kalau kiai pula yang datang iblisnya, aku akan goda dia ya Allah. Selama aku engkau berikan janji kata malaikat, kata iblis, intazirni fa innahu muntazirun. Berikan aku kebebasan untuk menggoda. Makanya dalam salat itu kadang-kadang kita lupa. Ini berapa rakaat ini? Ya toh? Nah 2 ke 3 tadi. Kadang-kadang bacaan kita kemana-mana, total sudah selesai aja. Ya kan? Karena pikiran kita Allah. Nah, tadi Cicadas dia di kamar, tadi di Jombang ada, di kantor tadi gini tadi. Tadi saya itu memang sengaja iblis begitu. Termasuk saya tidak seperti itu. Tidak ada yang 100%. Karena kita memang diganggu oleh iblis setan. Hanya kita selalu berusaha akan seperti itu. Gitu. Makanya orang yang soleh, waktu dia salat itu, dia berdiri itu, dia lama itu. Tidak masuk-masuk dia. Allahumma ini a'udzubika min hamzati syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisik-bisikan setan. Aku mau salat ini. Kalau baca usalli ya, usalli fardhu isya, 4 rakaat, makmum. Begitu masuk datanglah setan. Kamu hari ini tadi masih ada pekerjaan yang belum selesai. Atau tadi mendatang dia itu. Apa yang tadi problem hidup hari-hari datang. Begitu yang kita rasakan, ya kan? Bapak Ibu rasakan sendiri. Saya juga merasakan begitu. Itu setan. Makanya orang yang mendapatkan khusyuk itu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim berbahagialah orang yang dalam salatnya khusyuk. Maksud saya menyampaikan ini, saya minta betul dan saya harapkan betul Masjid Al-Hikmah ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengar hari ini itu, tolonglah diperbaiki kualitas salat itu, perbaiki kualitas wudu, perbaiki kualitas bacaan-bacaan, perbaiki kualitas jumlah-jumlah. Apalagi kalau salat sendiri di rumah, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat letakkan jumlah. Meskipun dia sunat, berikan haknya. Seperti Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan rabbighfirli warhamni selesai. Jangan, hendaknya jangan. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil, apalagi orang baca panjang ada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Rasulullah itu Pak Uji berapa sekarang? Umur. Nah, Pak Uji, Rasulullah sejak umur 60 tahun itu roba bacaan beliau dari Subhanallahil azim kepada Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Saya sampai, saya lebih 60 juga. Begitu saya tahu hadis itu, saya rubah. Pak Uji juga rubah sekarang. Kata Rasulullah, barang siapa yang sudah umurnya 60 lebih, beliau selalu membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Udah mendekat. Jadi orang-orang yang udah umur 60 baca Subhanallahil azim itu berubah Bapak Ibu. Ibu juga itu nanti. Sekarang belum ada yang 60, belum ada kan? Masih di bawah 50 ya, masih 30 ada yang belum. 20 ibu-ibu. Maksudnya Rasulullah dalam hadis beliau begitu. Setelah beliau umur 60, beliau membaca waktu ruku itu dengan sujud bukan lagi Subhanallahil azim, bukan lagi Subhanallahil a'la. Itu kata Aisyah. Aisyah itu kan dekat sekali ya. Itu hadis Aisyah itu. Sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah dalam sujud dan dalam rukunya. Sejak beliau umur 60 sampai 63 tahun wafatnya, beliau selalu membaca dalam ruku dan sujudnya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami ya Rabbil firli, ampunkan aku. Padahal beliau itu kan orang sudah dijamin oleh Allah, tapi masih Rabbil firli supaya umatnya mencontoh. Kita ini bukan terjaga, kita ini apa ini ya, orang-orang gelap-gelap semua kita ini. Banyak kesalahan. Ya Pak Haji? Subhanakallahumma rabbana, baca Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfir. Nanti baca semua cijitan diajari. Jadi besok itu sampai lanjutnya ikutin saya. Saya baca itu sekarang, nggak baca lagi Subhanallahil azim, enggak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Itu Rasulullah mencontohkan seperti itu. Wah, bahagia sekali nih ahli rumah. Tapi mohon maaf, sebelum ditutup, mungkin minggu-minggu depan atau beberapa minggu lagi saya akan, istri saya masih sakit berat, bolak-balik ke Maluku terus. Jadi masuk rumah sakit, keluar lagi. Tadi informasi masih lemas, masih nafas, masih enggak apa ya, sakit berat. Jadi saya bolak-balik ke ibu bapak. Jadi untuk besok ini Jumat enggak. Mungkin Jumat berikutnya juga enggak tahu Allah ya. Kalau memang seandainya ini berakhir hari ini ya, tolong dicarikan guru yang bisa gantikan saya selamat ya. Saya mohon izin, mohon diri, mohon maaf untuk kalau nanti sudah bisa lagi baru saya beritahu ya. Mudah-mudahan cepat ya. Apalagi nanti kalau bisa lagi. Saya kan di sini sendiri, saya kan rumah saya di Maluku, Ternate, Maluku Utara. Ya di situ rumah, ini numpang dengan anak. Sekarang juga tidak tinggal di sini, anak direhab rumahnya. Saya cari rumah tempat lain, tempat tinggal teman-teman yang bawa mampir lah. Gitu. Kalau nyewa orang pensiun juga nggak bisa nyewa rumah lagi, cuma dari pensiun aja. Demikian ya, saya mohon maaf kepada ibu bapak, semua yang hadir di sini. Mungkin minggu depan atau minggu depan lagi, walau alam saya tidak tahu. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ada manfaatnya kepada ibu bapak semuanya, insyaallah ya. Dan kepada saya juga kalau ada kesalahan, saya Allah yang mengampun kepada Allah. Dan kalau kepada bapak ibu ada kesalahan ucapan, kesalahan sikap, saya mohon maaf jika kita lepas tidak ada lagi rasa kesalahan. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.